Tapi sebagian daripada ulama-ulama Hambaliyah ini sangat terkenal ya ikhwan. Mereka itu mengikuti al-aqidatul athariyah. Mereka mengikuti suatu akidah yang mereka namakan akidah athariyah. Fanasabuha ilal Imam al-Jalil Ahmad bin Hanbal, dan mereka menisbahkan itu sebagai akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi Ahlus Sunnah termasuk Ibnul Jauzi sendiri menyatakan bahwa Imam Ahmad huwa bari'um minhum wa min aqidatihim. Bahwa Imam Ahmad saudara enggak terlibat dengan akidah yang mereka nisbahkan. Nah, nanti insya Allah di Lubul Kitab, Lubul Risalah, kita akan kutip sejumlah pernyataan-pernyataan dari Imam Ibnul Jauzi yang menyangkut persoalan ini untuk menjadi bukti memang di kalangan ulama-ulama Hambaliyah ini terjadi perdebatan hebat saudara yang terkait daripada akidah. Adapun soal fikih mereka sama semua. Mereka semua ikut Imam Ahmad. Baik yang ikut Asy'ari maupun yang ikut Athari, saudara, yang kita kenal sekarang sebagai Wahabi. Dalam soal fikih mereka ikut Imam Ahmad. Dalam soal fikih secara umum mereka ikut madhab Hambali. Hanya dalam soal akidah mereka terbelah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sampai halaman berapa? 90. 90 belum ya? Baik, ikhwan. Iftahu Subhan 90. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-matlabu tsani madhahibu ahli sunnati fil fiqhi wa alamatuha. Li ahli sunnati wal jamaah aydan madhahib fil fiqhi wa laha alamat tumayyizuha an ghairiha min al-madhahib al-fiqhiyyah al-islamiyyah wa biha tu'rafu wa tashtahir. Di situ mestinya ada koma. Wahia ay alamat tuwahiduhum fi firqatin wahidatin najiyah. Jadi pada pembahasan matlab yang sebelumnya kita sudah sama-sama melihat madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan akidah. Nah, kini kita tengok madhab Ahlus Sunnah dalam persoalan fikih dan tanda-tandanya secara umum. Karena itu di sini disebutkan li ahli sunnati wal jamaah. Jadi bagi ahli sunnah ini juga ada madhab yang berorientasi dalam urusan fikih. Dan madhab ini saudara dalam ahli sunnah wal jamaah laha alamat. Ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Ini kelihatan depan banyak betul kosongnya. Coba yang di belakang maju dulu. Maju dulu. Jangan dibiasakan depan kosong. Fadhal, silakan. Diisi dulu yang depan. Ini depan banyak betul kosong. Ini baris 2 kosong, baris 2, 3, 4 kosong. Jadi biasakan yang datang pertama isi depan, yang datang bersama isi depan. Sehingga yang datang belakangan isi belakang. Biasakan begitu ya kawan. Kalau masuk ke dalam majelis, ke masjid, nah, yang datang pertama isi dulu depan supaya yang belakang tidak kikuk. Yang belakang mau langsung maju ke depan nggak enak, mau duduk di belakang kejauhan. Nah, jadi tolong dibiasakan baik itu di majelis apalagi di masjid. Yang datang pertama isi soft pertama, al-awwal fal awal, terus diisi sampai ke belakang. Nah,
Supaya kenapa? Saya sengaja supaya diisi depan supaya dalam kita mengkaji interaksinya lebih bagus ya kawan. Baik, lihat di sini bahwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dalam persoalan akidah, dalam persoalan fikih pun ada tandanya. Nah, tanda-tanda ini tumayyizuha an ghairiha, yang membedakan dia dari selainnya. Saudara, yaitu yang membedakan dia dari selainnya daripada madhab fikih Islam yang ada. Wa biha tu'raf wa tashdahir. Dan dengan tanda-tanda tersebut madhab Ahlus Sunnah ini bisa dikenali, diketahui, dan memang masyhurnya sedemikian rupa, saudara. Dan tanda-tanda ini tuwahiduhum, menyatukan mereka semua fi firqatin wahidatin. Jadi madhab itu bukan firqah, madhab itu bukan firqah, saudara, beda. Jadi bisa jadi satu firqah ada beberapa madhab. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah. Nah, di dalamnya ada banyak madhab, baik madhab berkaitan dengan akidah maupun berkaitan dengan fikih, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Coba Habib Muhammad Habsyi, faqrah tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة التي لا زالت موجودة حتى الآن ومعترفة عند الأمة الإسلامية هي أربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فالحنفية تنسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله المتوفى 150 هجرية، والمالكية تنسب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى 179 هجرية، والشافعية تنسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى 204 هجرية، والحنبلية تنسب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى 241 هجرية. Inna hadhil madhab. Cukup. Yakfi. Baik, di sini disebutkan bahwa madhab fikih, saudara, yang dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sampai hari ini madhab tersebut masih ada, saudara, yang masih ada. Sebetulnya madhab Ahlus Sunnah banyak dulu, ada madhab Tobari, ada madhab Auza'i, ada madhab Thawri, tapi madhab tersebut satu persatu inqarat, punah, dimakan zaman. Tapi bukan berarti pendapatnya punah, tidak. Pendapatnya banyak masuk ke madhab yang lain. Nah, jadi berapa banyak pendapat Imam Auza'i umpamanya masuk ke madhab Imam Syafi'i, atau pendapat Imam Thawri masuk ke madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan seterusnya. Tapi dari sekian banyak mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai hari ini masih bertahan sebagai mazhab yang punya pengikut cukup banyak, ya ikhwan. Yaitu yang terkenal ada 4, yaitu Hanafiyah yang saat ini banyak tersebar di India, di Afghanistan, ya ikhwan. Kemudian begitu juga di daerah-daerah pecahan daripada negara Uni Soviet. Adapun di negara Arab, Hanafiyah ini juga banyak di sekitar Syam, ya ikhwan. Nah, jadi kalau kita lihat di Suriah umpamanya, ini mazhab Hanafiyah sangat menyebar. Nah, kemudian Malikiyah ini hampir mayoritas, hampir semua ulama-ulama umat Islam yang ada di benua Afrika itu mengikut mazhab Maliki. Nah, jadi benua Afrika ini tempat pusat penyebaran mazhab Maliki yang luar biasa. Kemudian Wasyafi'iyah ini banyak menyebar di Hadramaut, ya ikhwan. Kemudian di Palestina, di bagian sebelah barat negeri Iran. Di Iran sebelah barat itu Bandar Abbas dan sekitarnya juga banyak yang bermadhab Syafi'i. Nah, kemudian selanjutnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, saudara, Thailand, Kamboja. Nah, itu banyak yang mengikuti madhab Syafi'i. Adapun Hambali sampai hari ini masih banyak di Saudi Arabia, di Irak,
saudara, begitu juga dan sekitarnya. Bahkan di Saudi menjadi madhab negara, menjadi madhab negara yang resmi, saudara, menjadi rujukan kurikulum daripada semua pelajaran agama di sekolah-sekolah di Saudi Arabia. Nah baiklah, Al-Hanafiyah, kenapa disebut Hanafi? Dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Hanafi itu diambil bukan dari namanya, saudara. Tapi di sini saudara diambil dari kunyahnya. Kunyahnya Abu Hanifah itu diambil sebagai nama madhabnya. Sedangkan madhab Malikiyah diambil dari nama imamnya, yaitu Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan Imam Syafi'i, saudara, menjadi Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i diambil dari datuknya. Bukan dari madhab, bukan dari nama Imam Syafi'inya, bukan nama bapaknya, bukan kunyahnya, bukan juga kakeknya di tingkat pertama, tapi kakeknya di tingkat kesekian, ya ikhwan. Nah kemudian wal Hambaliyah yang disebutkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi diambil dari nama ayahnya, tidak diambil dari nama Ahmad, saudara. Nah baiklah, ini 4 madhab fikih yang sangat terkenal sebagai madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang fikih. Lanjutan, seterusnya. إن هذه المذاهب الأربعة السنية قد تلقاها الأمة بالقبول في أنها العالم كلها قديما وحديثا. قال الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رحمه الله في مميزات كل مذهب من المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة أوسع الأئمة مدركا في القياس، والإمام الشافعي أحسن رأيا في الأصول والفروع، والإمام مالك أحسن رأيا في الاحتياط للعمل، والإمام أحمد أحسن رأيا في الاحتياط للكتاب والسنة والورع. Nah, jazakallah khair, santum. Jadi di sini kita lihat bahwa 4 madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita sebutkan tadi, saudara, qad talaqahal ummah bil qabul. Keempat madhab ini diterima oleh umat Islam di berbagai negara, saudara. Di berbagai negara, baik dulu maupun sekarang, ini diterima dengan dada terbuka di mana-mana, dan mereka mengakui bahwa 4 mazhab fikih ini bagian daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas radhiyallahu ta'ala anhu, manakala beliau menyampaikan keistimewaan dari masing-masing mazhab yang 4 ini, saudara, beliau katakan Al-Imam Abu Hanifah awsa'ul a'immah mudrikan fil qiyas. Jadi Imam Abu Hanifah ini, saudara, adalah salah satu imam dari imam-imam yang ada yang paling luas di dalam istimbat hukumnya yang menggunakan qiyas. Jadi kalau sudah bicara qiyas, memang terkenal Imam Abu Hanifah jagonya, dan madhabnya memang banyak sekali menggunakan qiyas, sangat terkenal. Wal Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i ahsanu ra'yan fil usul wal furu'. Imam Syafi'i terkenal, saudara, dalam urusan usul dan bagaimana melahirkan furu' dari usul-usul tersebut. Jadi usul yang dimaksud di sini, saudara, sebagaimana kita ketahui Imam Syafi'i punya kitab yang berjudul Ar-Risalah. Nah, itu Ar-Risalah itu kitab usul, ya ikhwan, usulul fiqh. Jadi Imam Syafi'i menempatkan kaidah-kaidah usul yang luar biasa, yang daripadanya akhirnya menjadi rujukan untuk istimbat hukum-hukum furu' daripada ilmu fikih. Wal Imam Malik ahsan ra'yan fil ihtiyati lil amal. Nah, Imam Malik terkenal di dalam fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya lebih banyak mengambil pendapat yang ihtiyat. Nah, jadi ihtiyat, ya ikhwan. Jadi betul-betul jaga-jaga, sangat hati-hati, saudara, itu sangat terkenal. Sedangkan Imam Ahmad ahsan ra'yan fil ihtiyat lil kitabi was sunnati wal wara'. Nah, sedangkan madhab Imam Ahmad ini terkenal ihtiyatnya di dalam menggunakan, saudara, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka sangat ketat, sangat hati-hati di dalam menggunakan dalil, saudara, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah. Ala kulli hal, saudara, mereka semuanya
ya, keempat mazhab ini saudara sepakat bahwa mereka menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebagai sumber hukum mereka. Walaupun mereka berbeda-beda di tingkatan. Bagaimana tingkatan kekuatan Qiyas, Ijma' dan Qiyas dibandingkan sumber hukum yang lain ya kawan. Itu nanti akan kita pelajari. Tapi secara umum keempat mazhab ini berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Baik, silakan. Siapa lagi yang baca berikutnya? Buya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna aghlaba masyayikhil hanafiyyati ikhtarul aqidatal maturidiyyata li'annaha buniyat ala manhaji aqidati imamihimul jalili Abi Hanifata rahimahullah wa jamahiru ulama'il malikiyyati wasyafi'iyyati wa ba'du fudola'il hambaliyyati salakul aqidatal asy'ariyyata li'annaha buniyat ala manhaji aqidati a'immatihimul ajillai malikin tuwfiya sanata mi'atin wa tis'in wa sab'ina hijriyah wa syafi'i tuwfiya sanata mi'ataini wa arba'in hijriyatan wa ahmad tuwfiya sanata mi'ataini wa wahid wa arba'ina hijriyah rahimahullah. Fabainama ba'du a'lamil hambaliyati ittaba'ul aqidatal athariyata fanasabuha ilal imamil jalili Ahmad bin Hambalin rahimahullah wa huwa bari'un minhum wa min aqidatihim. Taib, ahsantum, jazakumullahu khairal jaza. Sebagaimana sudah kita singgung pada matlab yang lalu ya ikhwan, pembahasan yang lalu, bahwa kebanyakan masyaikh itu ulama-ulama daripada mazhab Hanafi, mereka memilih akidah Maturidiyah. Saudara, kebanyakan ulama-ulama fuqaha daripada mazhab Hanafi itu menjadikan akidah Maturidiyah sebagai manhaj mereka ya ikhwan. Kenapa? Li'annaha buniyat ala manhaj aqidati imamihimil jalil Abi Hanifah. Karena Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada saat merumuskan, mengkonsep saudara sedemikian rupa daripada kitab akidahnya, itu merujuk kepada akidah Imam Abu Hanifah. Nah, karena beliau yang membuat secara sistematis, bagus saudara, nah akhirnya akidah itu dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, padahal isinya merupakan ajaran akidah dari Imam Abu Hanifah. Maka itu tidak heran kalau banyak fuqaha daripada Hanafiyah memilih akidah Maturidiyah sebagai manhaj akidah mereka. Nah, tapi ini kita katakan umumnya begitu, tapi nggak mutlak. Ada juga yang fikihnya ikut Hanafi, akidahnya ikut Asy'ari. Nah, ada ya ikhwan. Jadi ini tidak mutlak, cuman secara umum ini kebanyakan yang kita dapatkan ya ikhwan. Wa jamaahiru ulama'il malikiyah wa syafi'iyah wa ba'di fudula'il hambaliyah, sedangkan jumhur mayoritas kebanyakan daripada ulama-ulama atau fuqaha dari mazhab Malik ataupun mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali saudara, nah itu salakul aqidatul asy'ariyah. Kebanyakan ulama fuqaha dari tiga mazhab ini yaitu mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Nah, kalaupun ada yang bermazhab Asy'ari, yang bermazhab Syafi'i atau Maliki, saudara, yang tidak ikut Asy'ariyah, biasanya mereka ngikutnya ke Maturidiyah. Artinya nggak keluar dari dua mazhab akidah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sedangkan mazhab Hambali memang terbelah dua, saudara. Kalau kita lihat dari Fudola'il Hambaliyah, ulama-ulama Hambali yang tetap berpegang kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ini dimotori oleh Imam Ahmad tentunya, dan berikutnya adalah oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi dalam karangan-karangannya saudara banyak sekali, yaitu membela habis-habisan akidah daripada Imam Ibn Ahmad dan menolak
segala bentuk tasbih ataupun tajsim yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Nanti akan kita dapatkan di dalam kitab-kitab penjelasannya lebih rinci lagi ya ikhwan. Tapi sebagian daripada ulama-ulama Hanbaliyah ini sangat terkenal ya ikhwan. Mereka itu mengikuti al-aqidatul atsariyah. Mereka mengikuti suatu akidah yang mereka namakan akidah atsariyah. Fanasabuha ilal Imam al-Jalil Ahmad bin Hanbal, dan mereka menisbahkan itu sebagai akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi Ahlus Sunnah termasuk Ibnul Jauzi sendiri menyatakan bahwa Imam Ahmad huwa bari'um minhum wa min aqidatihim. Bahwa Imam Ahmad saudara enggak terlibat dengan akidah yang mereka nisbahkan. Nah nanti insya Allah di Lubul Kitab, Lubul Risalah kita akan kutip sejumlah pernyataan-pernyataan dari Imam Ibnul Jauzi yang menyangkut persoalan ini untuk menjadi bukti memang di kalangan ulama-ulama Hanbaliyah ini terjadi perdebatan hebat saudara yang terkait daripada akidah. Adapun soal fikih mereka sama semua. Mereka semua ikut Imam Ahmad. Baik yang ikut Asy'ari maupun yang ikut Atsari, saudara yang kita kenal sekarang sebagai Wahabi. Dalam soal fikih mereka ikut Imam Ahmad. Dalam soal fikih secara umum mereka ikut madhab Hambali. Hanya dalam soal akidah mereka terbelah dua. Jadi saya ulangi sekali lagi, madhab Hanafi ulama-ulamanya hampir semua ikut akidah Maturidiyah. Madhab Maliki dan Syafi'i hampir semua ulama-ulamanya ikut Asy'ariyah. Madhab Ahmad terbelah dua. Sebagian mengikuti akidah Asy'ariyah, sebagian lagi mengikuti akidah Atsariyah. Ya ikhwan. Nah makanya mereka suka menyebut diri mereka Al-Atsari. Jadi kalau antum beli kitab, mau terjemahan atau mau itu yang bahasa Arab, lihat aja. Kalau ada Syekh Fulan bin Fulan Al-Atsari. Nah itu artinya nisbah itu sebetulnya kalau kita biasa sebutnya Wahabi. Nah, cuma mereka nggak mau disebut Wahabi. Mereka menyebut diri mereka Atsari. Nah untuk itu sebentar saya ada catatan soal ini ya ikhwan. Nanti dalam risalah kita di bab-bab pertengahan nanti saudara, di sana ada kita sebutkan saudara, laqad kana ashabul atsariyatil mu'asirun, yaitu bahwa para pengikut mazhab Atsari di zaman ini saudara, yusammuna anfusahum bil atsariyah. Mereka menyebut diri mereka ini sebagai kelompok Atsariyah. Kenapa? Lizamihim. Ya, mereka itu mengklaim ya, ini karena klaim mereka bi annahum ahlul atsar. Karena mereka mengklaim mereka itu sebagai ahlul atsar, yaitu bi annahum mutamassikuna bil atsar. Mereka termasuk yaitu mereka mengklaim kalau mereka ini yaitu berpegang kuat kepada atsar. Atsarun Nabi, atsarus Sahaba, atsarut Tabi'in. Jadi mereka lebih suka menyebut diri mereka ahlul atsar. Wa yusammuna anfusahum aidan, dan terkadang mereka menyamakan diri mereka dengan sebutan as-salafi. As-salafi ya ikhwan. Nah, jadi kadang-kadang mereka sebut Syekh Fulan bin Fulan as-salafi. Naam. Nah, liddi'aihim, nah ini juga karena klaim mereka bi annahum atba'us salaf. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salaf. Jadi mereka suka disebut as-salafi. Wa yusammuna anfusahum aidan, dan terkadang juga mereka juga suka menamakan diri mereka bimadhabi ahlil hadis. Madhab ahli hadis. Jadi kalau antum dengar madhab ahli hadis, as-salafi, al-atsari, itu sebetulnya menuju komunitas yang sama, kelompok yang sama. Hanya saja ini kan klaim mereka. Kalau bicara ahlul atsar, kita semua juga ahlul atsar. A'immah yang 4 ahlul atsar ya kawan, semua berpegang teguh kepada atsar. Kalau bicara salaf ya kawan, atba'us salaf, kita semua ngikut salaf. Imam Syafi'i juga termasuk imam salaf, saudara. Nah, atau kalau dikatakan mereka mazhab ahlul hadis, saudara, imam-imam kita juga semua ahlul hadis. Imam Syafi'i juga ahlul hadis, Imam Malik
saudara bahkan sudah punya muwatta, kumpulan hadisnya saudara sebelum ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi artinya sebetulnya semua mazhab ini juga ahlul athar, semuanya juga ahlul hadis, semuanya juga salafi ya ikhwan. Nah, tapi mereka mengklaim nama ini untuk kelompok mereka saudara, sehingga banyak orang melihat kadang-kadang kalau istilah ini digunakan selalu dipahami ke arah kelompok mereka, walaupun secara mustalah sebetulnya nggak mesti begitu. Nah, karena semua a'immah kita alhamdulillah ahlul hadar dan semuanya ahlul hadis, dan alhamdulillah juga semuanya atba'us salaf ya ikhwan. Kemudian di sini saudara perlu kita ingatkan, wa kanu yaftakhiruna bihadhihi tasmiyatis salat. Jadi mereka ini, kelompok ini begitu bangga dengan ketiga istilah ini, yaitu al-athariyah, was-salafi, wa madhab ahlil hadis. Wa amman nas dunahum, tapi orang-orang selain mereka yusammunahum bi'iddati alqab, menamakan mereka dengan aneka ragam sebutan ya ikhwan. Kita lihat di sini saudara, orang-orang di luar mereka menyebut mereka pertama sebagai saudara nawasib. Kenapa mereka disebut nawasib? Karena ulama mereka saudara sering menunjukkan sikap kebencian kepada ahlul bait. Atau kalau ada kelompok yang saudara menunjukkan cintanya kepada ahlul bait, langsung mereka tuduh sebagai Syiah. Nah, jadi sehingga orang mengartikan, waduh, setiap orang bicara ahlul bait dituduh Syiah, setiap orang bicara ahlul bait dituduh Syiah. Nah, sehingga akhirnya orang berkonotasi saudara, oh kalau gini ini nawasib, ini kelompok pembenci ahlul bait. Padahal ulama-ulama mereka yang menunjukkan rasa cinta kepada ahlul bait ada. Kitab-kitab mereka bicara tentang ahlul bait sampai Ibn Taimiyah sekalipun juga ada. Tapi karena pada umumnya saudara kelompok ini sering, bukan jarang, sering menunjukkan sikap-sikap yang apa namanya tidak bagus terhadap ahlul bait. Nah, akhirnya mereka lebih banyak dikenal nawasib. Atau contohnya lihat seperti Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang syarif, seorang sayyid, seorang ahlul bait ya ikhwan. Tapi bagaimana dahsyatnya ketika diserang oleh ulama-ulama Wahabi di Saudi. Nah, sampai-sampai ulama-ulama Wahabi ini menyerang nasabnya juga, saudara. Nah, jadi saya baca itu buku-buku serangannya dan lain sebagainya. Jadi kelihatan sekali bagaimana mereka kelompok ini sering menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap ahlul bait. Jadi jangan kaget, kelompok di luar mereka suka sebut mereka sebagai kaum nawasib. Ada juga yang menyebut mereka dari kan ahlus sunnah sebagai musabbih, bahkan mujassim. Kenapa? Karena mereka memakai torik itsbat. Mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, saudara. Walaupun ada embel-embel Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti tangan kita, Allah punya mata tapi matanya tidak seperti mata kita. Walaupun pakai embel-embel tidak seperti, saudara, tetap aja ahlus sunnah melihat kelompok ini, saudara, orientasi pemahamannya tentang sifat Allah ada aroma tasbih dan tajsim. Makanya kelompok ini suka disebut ini musabbih, ini mujassim, saudara. Ada juga yang menyebut mereka kelompok takfiri. Nah, kita suka dengar tuh, ini awas ada kelompok takfiri. Ya maksudnya kelompok ini kenapa? Karena banyak dari dai-dai mereka, bahkan ulama-ulama mereka gampang betul ngafirin orang. Nah, jadi jangan kaget kalau ulama-ulama Wahabi di Saudi dulu di zaman guru kami tercinta Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu taala wa arda, saudara, bagaimana mereka menyesatkan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mereka kafirkan. Ini tingkat ulama, bahkan tingkat majelis ulama mereka. Nah, jadi jangan kaget akhirnya kalau yang di bawah mereka nih, ini ulamanya aja udah gampang ngafirin. Apalagi yang di bawah, saudara. Jadi jangan kaget kalau kelompok ini di Indonesia gampang banget ngafirin orang. Dikit-dikit ini kafir, itu kafir, anu kafir. Nah, makanya mereka suka disebut juga kelompok takfiri atau jamaah takfiriyah. Ada juga yang menyebut mereka, saudara, sebagai kelompok khawarij.
Karena sikap-sikap mengkafir-kafirkan sesama itu kan memang tradisinya Khawarij, saudara. Merasa dalilnya paling benar sendiri, dalil orang salah semua, saudara. Dan sering mereka menyalahkan dalil orang tanpa membaca orang punya dalil. Nah, jadi dia merasa dalilnya udah paling benar. Nah, sehingga sikap mereka, perilaku mereka, saudara, cara mereka menghadapi orang yang berbeda, nggak beda dengan sikap-sikap Khawarij di zamannya. Nah, kemudian ada juga belakangan yang menyebut mereka ini Gulatul Hanabilah. Nah, jadi ternyata saudara bukan Syiah aja yang ada gulatnya, Hambaliyah juga ada gulatnya, saudara. Nah, Gulatul Hanabilah sebetulnya mereka Hambali, nah, cuman gulat, maksudnya gulatnya terlalu berlebihan dalam berpendapat, berlebihan dalam bersikap, berlebihan. Makanya kadang-kadang mereka juga disebut Gulatul Hanabilah. Tapi saya mengingatkan, mereka tidak terima disebut Khawarij, mereka tidak terima disebut Nawasib, mereka tidak akan pernah terima disebut Musabbih ataupun Mujassim, dan mereka juga nggak bakal terima disebut Takfiri, mereka juga nggak mau terima disebut Gulat Hanabilah. Mereka suka disebut Salafi atau Athari atau Ahlul Hadis. Apalagi disebut Wahabi, wah mereka lebih nggak terima lagi, saudara. Nah, mereka pernah membantah, kenapa harus disebut Wahabi? Sebab nama imam kami itu, nama syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa mesti disebut Wahabi? Mestinya Muhammadi dong. Nah, untuk menjawab ini, saudara, kita juga sudah sebutkan, saudara, bahwa ma'asyiddati inkarihim ala mustalahil Wahabiyah, walaupun mereka begitu keras menolak itu istilah Wahabiyah, laqad intasarat tasmiyatul Wahabiyyati lahum, tapi istilah Wahabiyah ini sudah menyebar luas ke seantero dunia yang dinisbahkan kepada mereka. Kenapa? Lianna, saudara, mimma la yunkiruhu ahad, karena dari apa yang tidak bisa diingkari oleh siapapun, anna tasmiyati madhabin, bahwa penamaan suatu paham, penamaan suatu madhab, penamaan suatu kelompok, qad yukhadz, kadang-kadang diambil min ismi sahibil madhab, kadang-kadang diambil dari nama sahibul madhab. Seperti apa? Kal Maliki wal Ja'fari wal Zaidi, itu madhab diambil daripada nama ashabul madhab, saudara. Kemudian saudara perlu juga diketahui waqad yukhadz, dan kadang-kadang penamaan suatu madhab itu, saudara, diambil yukhadzu min ismi jaddi sahibil madhab, diambil dari nama kakek daripada yang punya madhab, ya ikhwan. Seperti apa? Kasyafi'i, seperti madhab Syafi'i itu diambil dari jaddul Imam Syafi'i ats-tsalis, dari kakek Imam Syafi'i yang ketiga. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Perhatikan loh, Muhammad bin Idris bin Abbas, Abbas kakek yang pertama. Nah, kemudian bin Utsman, Utsman kakek yang kedua. Kemudian bin Syafi', Syafi' kakek yang ketiga. Nah, penamaan madhab Muhammad bin Idris ini akhirnya diambil dari nama kakeknya, saudara, yang ketiga, Asy-Syafi'i. Wajar, itu biasa terjadi di tengah umat, saudara. Ada yang diambil dari nama pemilik madhab, ada yang diambil dari nama ayahnya pemilik madhab, saudara, atau kakeknya, saudara. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Kemudian yang berikutnya, saudara, wa kadzalikal madhhabul hambali yukhadzu min ismi jaddil Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sebetulnya bukan Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal disebut madhab Hambali dari nama kakeknya, enggak dari nama Imam Ahmad, ya saudara. Nah, kemudian waqad yukhadzu aidan, kadang-kadang yang namanya madhab itu, saudara, diambil min ismi kunyati sahibil madhab, diambil dari nama kunyah sahibul madhab, saudara. Nah, kunyah daripada Imam Abu Hanifah namanya An-Nu'man, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Berarti Abu Hanifah nama atau kunyah itu? Kunyah, tapi itu menjadi nama madhab, saudara. Nah, karenanya fatasmiyatul athariyati bil Wahhabiyah, penamaan kelompok Atsari dengan sebutan Wahabi,
tukhadhu, diambil min ismi walidi sahibit tariqah, diambil dari nama ayah daripada sahibut tariqah, ayah daripada pemimpin kelompok tersebut, saudara, yaitu namanya adalah As-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Abdul Wahhab itu nama ayahnya, sehingga terkenallah dia punya pengikut dengan sebutan Wahabi. Nah, yang perlu kita luruskan di sini, saudara, wahada, laqab seperti ini, saudara, adiyun, adalah laqab yang biasa. Jangan diartikan untuk menghina, untuk melecehkan, enggak. Ini laqab biasa dalam suatu isme, dalam suatu madhab, dalam suatu toriko, dalam suatu kelompok. Pemberian nama madhab dengan nama pemilik madhab atau ayahnya, saudara, atau kunyahnya, itu sesuatu yang biasa, saudara. Walaysa bil ihana kama yas'amun. Ini bukan penghinaan sebagaimana yang mereka kira, saudara. Innama huwa, sesungguhnya penamaan seperti ini, huwa ta'rifun, dia merupakan ta'rif, wa alamun, dan dia merupakan tanda, saudara, lit tariqah au lil madhab. Nah, karena itu nggak apa-apa. Kita mau sebut mereka Atsari yang mereka suka, silakan. Kita mau sebut Salafi yang mereka juga suka, silakan. Kita mau sebut mereka mazhab Ahlul Hadis yang mereka suka juga, silakan. Kita mau sebut mereka Wahabi supaya umat di bawah paham yang kita maksud siapa, yang nggak apa-apa juga, saudara. Nah, walaupun kita tahu mereka nggak suka, tapi ketidaksukaan mereka juga tidak berdasar, ya ikhwan. Nah, kenapa mereka merasa terhina dengan nama Muhammad bin Abdul Wahhab? Ikutan nama bagus. Syekhnya itu kan orang alim, syekhnya itu kan ulama. Ini kan nama ulama. Kenapa mereka harus gerah dengan nama Wahabi? Dinisbahkan kepada imam mereka, dinisbahkan kepada syekh mereka. Saudara, justru kita yang bertanya kepada mereka, kenapa nggak mau disebut Wahabi? Apa Wahabi itu hina? Apa itu nama rendah? Apa itu nama nggak bagus dalam Islam? Saudara, bahkan salah satu nama Allah apa? Wahhab, Abdul Wahhab, hamba sang maha pemberi, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan sedikit tentang istilah-istilah tersebut. Kita kembali kepada kitab kita tadi, ya ikhwan. Kita kembali, silakan. Berikutnya Buya Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jadiru bidzakari bidzikri annal madzahiba arba'ah fiqhiyah as-sunniyah takunu madhhaban fiqhiyan duna aqdi wa hiya fil aqidati imma maturidiyah kama huwa sya'nu jumhuril hanafiyah sya'nu jumhuril hanafiyah wa imma asy'ariyah kama huwa sya'nun jumhurul malikiyah wa syafi'iyah wal hambaliyah. Ammal athariyah faqad ja'alal madhabal hambali madhaban fiqhiyan wa aqadiyan ka sya'nil madhabil zaidi wal ja'fari minasyi'ati wal ibadiyah minal khawariji fil jam'i bainal madhabil fiqhi wal madhabil aqdi. Nah, ini menarik, ya ikhwan. Perhatikan, saudara, wal jadiru bidzikri, yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat di sini, ya ikhwan. Annal madzahib al arba'at al fiqhiyyah as-sunniyah, bahwa madhab fikih yang 4 yang tadi sudah kita sebutkan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, takunu madhaban fiqhiyan duna aqdiyyin. Dia adalah madhab fikih, bukan madhab akidah. Madhab fikih bukan madhab akidah. Madhab akidahnya kita sudah bahas, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini adalah madhab fikih. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah memisahkan antara madhab fikih dengan madhab
akidah, saudara. Nah, jadi enggak disatukan itu namanya. Nah, kemudian mari kita lihat wahia fil aqidah, keempat mazhab Ahlus Sunnah ini di dalam urusan akidah, imma Maturidiyah kama huwa sya'nu jumhur Hanafiyah. Imma dia Maturidiyah sebagaimana yang terjadi di kalangan Hanafi, atau dia itu Asy'ariyah sebagaimana diikuti oleh jumhur daripada Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah, saudara. Ammal Athariyah, nah adapun mazhab Athari yang tadi kita sebut Wahabi, saudara, faqad ja'alal mazhab al-Hambaliyah, mereka sudah menjadikan mazhab Hambali, saudara, fikhiyan wa aqdiyan. Jadi mazhab Hambali mereka jadikan sebagai mazhab fikih juga, mazhab akidah juga, saudara. Nah ini perkis seperti kasya'nil mazhab Zaidi wal Ja'fari, saudara, minasyiah. Sebagaimana mazhab Zaidi dan Ja'fari begitu. Mereka menjadikan Ja'fari itu sebagai mazhab fikih sekaligus juga mazhab akidah. Begitu juga Zaidiyah, dia menjadi mazhab fikih juga mazhab akidah, saudara. Termasuk Ibadiyah. Ibadiyah ini salah satu sekte dari kalangan Khawarij, saudara. Nah, Ibadiyah ini punya negeri saat ini, negeri Oman. Negeri Oman itu, saudara, mazhab resminya, mazhab negara Ibadiyah. Dia ada muftinya, ada ulamanya, ada kurikulumnya, saudara. Jadi sampai saat ini masih ada. Nah, Ibadiyah ini juga merupakan mazhab fikih sekaligus juga mazhab akidah. Nah, jadi perlu diketahui itu. Ini sebetulnya perbedaan Ahlus Sunnah dengan mereka begitu. Di Ahlus Sunnah, mazhab fikih dengan akidah terpisah. Mazhab fikih ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Mazhab akidah ada 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sementara di kalangan Ja'fariyah, Syiah, saudara, dia mazhab fikihnya Ja'fari, mazhab akidahnya juga Ja'fari. Zaidi, mazhab fikihnya Zaidi, mazhab akidahnya juga Zaidi. Ibadiyah, mazhab fikihnya Ibadiyah, mazhab akidahnya juga Ibadiyah. Nah, sekarang posisi Wahabi di mana? Wahabi, saudara, posisinya seperti yang tadi. Seperti Ja'fari, Zaidi, Ibadi yang menjadikan mazhab fikih mereka sebagai mazhab akidah. Baik, silakan Ustaz Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa anna jami'an isma'u rahimakumullah. Hadhil madzahibul fiqhiyah arba'ah muttafaqah ala muttafiqatun ala hujjiyatil Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas kama sadiril ahkam syari'iyah. Hadza huwa sabab ra'isul liqillatil khilaf. Huwa sababur ra'isi. Ra'isiyu. Naam. Huwa sababur ra'isiyi. Huwa sababur ra'isiyu. Huwa sababur ra'isiyul liqillatil khilaf wa kasratul ittifaq fima baina hadhil madzahib as-sunniyah aqidatan wa syari'atan wa akhlafan. Naam, jazakallahu khair. Hadhil madzahibul fiqhiyatul arba'ah. Jadi, saudara, mazhab fikih yang 4 ini muttafiqatun, mereka semua sepakat ala hujjiyatil Qur'ani was sunnati wal ijma' wal qiyas. Sepakat, saudara, bahwa Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Jadi kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah, tapi dia nggak mau jadikan Al-Quran, As-Sunnah sebagai sumber hukumnya, dia bukan Ahlus Sunnah. Bahkan bukan Islam kalau Al-Quran, As-Sunnah ditolak, ya ikhwan. Nah, begitu juga kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah tapi ijma' ditolak, qiyas ditolak, dia bukan Ahlus Sunnah. Justru ini ciri Ahlus Sunnah, ya ikhwan. Mazhab di luar Ahlus Sunnah ada yang menolak ijma'. Contohnya seperti Syiah umpamanya. Dia hanya menerima ijma' kalau di dalam ijma' itu ada imam mereka yang ikut. Kalau nggak ada imam mereka yang ikut, mereka tolak. Bahkan kalau ijma' ulama mengatakan A, imam mereka mengatakan B, B yang mereka ambil. Nah, jadi mereka nggak akui itu ijma', ya ikhwan. Nah, al-qiyas, saudara, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menolak qiyas.
Nah, kias mereka anggap ini mengada-ngada dalam syariat ya ikhwan. Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kias sebagai sumber hukum ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi kita jangan hanya sekedar mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita, saudara, tidak menggambarkan kita seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah manakala kita menolak sumber-sumber hukum yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau 4 ini sepakat. Nah, di luar 4 ini seperti al-masalihul mursalah, al-istishab, al-istihsan, itu ya ada perbedaan di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, ada yang nerima, ada yang tolak, termasuk juga saudara seperti amal sahabah saudara atau qaulus sahabi. Saudara, ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang dengan syarat nerimanya dan seterusnya. Di luar 4 ini saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Tapi dalam yang 4 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ini adalah sumber hukum. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran faraid, silakan kalau ada yang punya pertanyaan dari apa yang kita baca barusan. Silakan Buya Abdul Majid. Makasih Bib. Mengenai masalah fikih berbagai macam madhab, yang jadi pertanyaan, ketika kita sholat di belakang mereka apakah Syiah atau Ibadiyah, sahkah sholat kita sebagai madhab Syafi'i? Itu saja Bib. Ya, baik. Dulu saudara, persoalan ini pernah menjadi perdebatan panas antar madhab. Jangankan bicara madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama Ahlus Sunnah pun terjadi perdebatan luar biasa. Sehingga jangan kaget, dulu di Jami'ul Umawi di Suriah itu mimbarnya ada 4, mihrabnya ada 4. Ada mihrab Hanafi, mihrab Syafi'i, mihrab Maliki, mihrab Hambali. Ini sesama Ahlus Sunnah aja. Saudara, kenapa? Karena memang ada fatwa-fatwa dari sebagian ulama-ulama mereka yang menyatakan itu tadi tidak sah sholat di belakang yang madhabnya berbeda, saudara. Nah, tapi belakangan, saudara, adanya pertemuan-pertemuan ulama, majma'ul fiqh, saudara. Dari tahun ke tahun, setiap musim haji, fuqaha semua madhab dikumpulkan, saudara. Nah, itu akhirnya pendapat-pendapat tadi mulai dikoreksi. Nah, belakangan termasuk di Masjidil Haram juga dulu begitu. Masing-masing punya mimbar yang berbeda, masing-masing punya mihrab yang berbeda. Tapi akhirnya belakangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat di sesama mereka bahwa siapapun walaupun beda madhab, saudara, Syafi'i sholat di belakang Hanafi, Hanafi sholat di belakang Syafi'i, hukumnya sah, saudara. Nah, kemudian bagaimana madhab di luar Ahlus Sunnah? Di sana ada Syiah, saudara, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya, saudara. Ya, pada mulanya banyak fatwa-fatwa ulama mengatakan tidak sah. Tapi akhirnya belakangan ini, khususnya di zaman ini dari Majma'ul Fiqh, saudara, lebih banyak cenderung yang muktamad yang digunakan oleh ulama, saudara, bahwa sah sholat siapapun di belakang imam selama sang imam itu, saudara, masih bermadhab diakui sebagai al-madzhabul islamiyah, termasuk madhab Islam, kecuali, saudara, kalau sang imam tadi diketahui dengan sangat nyata dia menganut akidah yang sudah keluar dari akidah Islam. Umpamanya dia mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, nggak boleh dia jadi imam kita, nggak boleh, saudara. Nah, jadi kalau ada akidah-akidah yang terang-terangan, saudara, sorry, kufrun bawah, nggak boleh. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena memang di ulama-ulama salaf dulu, saudara, ketika terjadi perubahan dari sistem khilafah Rasyidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, terjadi perubahan, saudara, ke sistem kerajaan dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kepada Turki Utsmaniyah dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang-orang jadi imam ditunjuk oleh pemerintah. Bahkan ada orang-orang yang dikenal dia zalim, saudara, ditunjuk jadi imam dan jadi khatib Jumat. Seperti di zaman Hajjaj umpamanya, saudara. Nah, itu terjadi perdebatan di antara ulama. Bagaimana kita sholat di belakang Hajjaj? Orang ini kejamnya luar biasa. Bagaimana kita sholat ini depan imam yang seperti ini? Nah, akhirnya, saudara, kebanyakan Ahlus Sunnah memberikan fatwa sah sholat di belakang orang, saudara, orang yang masih terkena suka berbuat maksiat. Apakah dia fasik dan lain sebagainya. Selama
dia berdiri sholatnya tetap memenuhi rukun dan syarat. Nah itu yang ada. Kita tidak mengingkari, ada fatwa-fatwa yang menolak, fatwa-fatwa dari dulu sampai tadi kita ceritakan saudara, sampai mihrab ada 4. Wah repot kalau zaman sekarang kita bikin mihrab 4 saudara. Nah, nanti di Istiqlal ada 4 mihrab, Syiah minta mihrab lagi ntar, yang Khawarij minta mihrab, nah, jangan-jangan Wahabi minta mihrab juga lagi. Nah alhamdulillah perpecahan kita tidak sampai ke sana, dan ini berbahaya. Umat Islam nggak boleh sampai di sana. Umat Islam walaupun kita di sini saudara di Indonesia saja kita banyak berbeda kelompok, tapi orang NU sholat di Muhammadiyah monggo, orang Muhammadiyah sholat di masjidnya NU monggo saudara. Nah berbeda dengan orang-orang Nasrani. Nasrani itu ada lebih dari 300 sekte. Satu sekte nggak mau ibadah di gereja sekte yang lain, nggak boleh ya ikhwan. Tidak boleh. Nah makanya ini yang jadi kendala nih kerukunan umat beragama di negeri kita selama ini. Bagaimana kalau di satu kecamatan ada 20 sekte Kristen, padahal yang satu pengikutnya cuma 5 orang, yang ini 10 orang, yang ini 7 orang. Apakah kalau ada katakan 20-30 sekte mesti ada 30 gereja? Nah ini dulu pernah saya sampaikan pada saat kumpul dengan diskusi dialog lintas agama, kita sampaikan kami bukan keberatan kalian membangun gereja. Tapi apa nggak bisa? Kalian punya gereja satu buat rame-rame. Kan bisa dibedain waktunya. Oh yang Advent umpamanya mereka bisa kebaktian jam 7 sampai jam 9. Nanti Pantekosta jam 9 sampai jam 11. Jawaban mereka nggak bisa Habib. Karena mereka punya ideologi yang berbeda. Mereka punya paham yang berbeda. Saudara. Nah jadi ini terjadi di agama lain. Jangan sampai terjadi di agama kita ya ikhwan. Nah ini makanya orang-orang Syiah sekalipun kalau mazhab apapun, mau Ahlus Sunnah ke, mau Syiah ke, kalau udah kita berangkat bikin haji di sana, ya kita berimam kepada imam Masjidil Haram, saudara. Nah, imam Masjidil Haram beda mazhabnya dengan kita. Kebanyakan di sana diambil Hambali yang jadi imam. Dia Hambali, kita Syafi'i, nggak ada masalah. Ikuti itu sholatnya, sah kita punya sholat ya kuat. Nah kalau pertanyaannya diubah begini, saya pernah ditanya di majelis taklim, bagaimana Habib? Kalau imam kita mazhab Hanafi yang bersentuh istri tidak batal wudhu. Nah sementara kita bersentuh istri batal wudhu. Nah si imam ini sebelum jadi imam kita lihat istrinya habis cium tangan sama dia. Terus dia jadi imam kita. Sholat kita sah atau tidak? Jawabnya sah. Kita jangan menghukum si imam dengan mazhab kita. Hukumkan si imam dengan mazhab yang diikuti. Kecuali saudara, di sini ada Buya Zaki mengklaim mazhab Syafi'i. Kita mau sholat asar habis ini. Sebelum sholat asar, tahu-tahu saudara istri Buya Zaki cium tangan sama Buya Zaki. Kita lihat mata kepala kita. Tahu-tahu dia mau jadi imam, ya kita jorokin. Ya mazhab Syafi'i. Oh jangan-jangan lupa nih, Buya. Tadi kan istri cium tangan. Kok Buya langsung jadi imam belum wudhu? Oh iya, anda lupa. Nah berarti masih mazhab Syafi'i. Tapi kalau Buya bilang, nggak apa-apa, kan Buya selama ini mazhab Syafi'i, ya buat hari aneh ganti dulu. Ya nggak bisa juga saudara. Jadi saya rasa jelas ya, jangan menghukum orang dengan mazhab orang lain. Anda menghukum saya ya dengan mazhab Syafi'i aja. Nah kalau saya tahu-tahu mau sholat asar, nanti ada istri saya cium tangan sama saya, ingetin, Beb wudhu dulu dong. Nah, jangan langsung main jadi imam aja. Kecuali saya kebetulan lagi dapat tamu, datang dari Mekah, mazhabnya Hanafi saudara. Nah biasanya di sini kan kita kalau ada tamu kita suruh jadi imam, kita suruh dia jadi imam, terus dia jadi imam, kita tahu dia tadi selama nama istrinya orang perempuan yang apa, pokoknya dia bersentuh dengan yang membatalkan wudhu saudara. Nah, nggak perlu kita tegur saudara, karena dalam keyakinan dia tidak batal, sholatnya sah. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Mudah-mudahan kita selalu disatukan, tidak dipecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Baik. Satu lagi, Buya Zaki, silakan. Semua siap-siap buka faraidnya. Ada di kitab Arab Melayu Wasyahul Afrah ketika membahas syurutul iqtida, bahwa makmum tidak meyakini batal sholat si imam. Kitab itu memberi contoh Syafi'i yang meyakini batal wudhu karena menyentuh zakar, bermakmum kepada imam
yang mazhab Hanafi yang meyakini tidak batal menyentuh zakar. Bagaimana menyikapinya? Ya sama seperti tadi Buya, perlu kita sampaikan bahwa pendapat-pendapat tentang saudara, bahwa bolehkah kita berimam kepada orang yang kita ketahui menurut mazhab kita batal, sementara dia melakukan itu yang menurut mazhab dia tidak batal, saudara. Dulu para ulama-ulama kita, saudara, bahkan sampai hari ini banyak yang masih berpendapat, saudara, nggak boleh kita berimam kepada dia, nggak boleh kita berimam bahkan kepada mazhab yang berbeda. Nah, saya tidak ingkari, saya tidak pungkiri bahwa fatwa-fatwa semacam itu sampai hari ini masih dipakai di pondok-pondok pesantren kita. Karena pondok-pondok pesantren kita banyak ikut mazhab Imam Syafi'i, saudara. Bahkan dari ketentuan-ketentuan majma' fikih, walaupun di sana banyak ulama-ulama Syafi'i yang hadir juga, saudara, di samping satu mungkin belum tersosialisasi, atau kedua mungkin tersosialisasi tapi kiainya belum bisa terima. Ini nggak bisa diterima nih. Tetap mereka ingin dengan sesuai pendapat madhabnya, maka kita tidak bisa salahkan. Jadi bagi mereka yang yakin sholatnya tidak sah, ya jangan ikut sholat kepada orang yang kita yakin tidak sah. Tapi kalau dia yakin enggak sah, dalam madhab dia memang enggak batal, dalam madhab saya batal, saya sholat kepada dia menurut hukum bahwa dia sebagai imam sesuai dengan keyakinan dan madhabnya tidak batal, maka dia sah menjadi imam saya. Nah, saya sendiri lebih mengambil keputusan yang majma' fikih yang belakangan ini, saudara. Tapi bukan berarti ulama yang dulu nggak ada berpendapat begitu, enggak. Ulama yang sekarang juga ngambilnya dari yang dulu. Hanya saja mungkin dulu yang muktamad bukan yang ini. Nah, dulu yang muktamad yang tadi kita sebutkan ya ikhwan, bahwa nggak boleh kita berimam kepada mereka yang punya keyakinan batalnya wudhu berbeda. Tapi saat ini saudara, yang dulu tidak muktamad justru sekarang banyak dipakai orang. Saya kasih contoh menarik ini soal perbedaan fikih, saudara. Madhab yang 4, saudara, itu dari dulu sepakat bai'ul mu'athah itu nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Nah, dulu yang ngotot boleh itu madhab Zahiri. Nah, jadi dulu yang muktamad di semua madhab nggak boleh. Tiba-tiba sekarang kita masuk dalam satu zaman kita udah nggak bisa menghindar, saudara. Bahwa bai'ul mu'athah itu dengan berbagai macam bentuknya, bahkan sekarang udah mutakhir, ada online dan lain sebagainya, saudara. Nah, akhirnya apa sekarang? Dan disinilah dibutuhkan ulama-ulama yang di zaman kekinian ini berikhtihad baik sendiri maupun jama'i untuk memberikan solusi hukum kepada umat. Itu yang kita sebut an-nawazil, saudara. Yang kita sebut dengan fiqhun nawazil. Waktu itu kita sudah sepakati di majelis kita ada fiqhun nawazil. Dan Kiai Asep sudah buat itu. Sudah buat, abang lihat ada di markas syariat. Belum tuntas. Jadi Kiai Asep udah kumpulkan itu fiqhun nawazil, fikih-fikih yang di zaman ini kita udah nggak bisa, jangankan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain juga udah susah kita terapkan. Membutuhkan fatwa-fatwa baru ya kawan. Nah, waktu itu kita minta Kiai Asep susun itu, kalau udah jadi nanti kita bahas di majelis ini, walaupun sebulan sekali, umpamanya di Rabu keberapa begitu, coba diatur Habib Hanif. Karena fikih itu sangat penting sekali, saudara. Banyak peristiwa di zaman sekarang ini, saudara, khususnya di muamalat, transaksi saudara yang terjadi yang nggak pernah terjadi di zaman dulu dan nggak ada pendapat di mazhab-mazhab. Dan kita dipaksa untuk ikut transaksi itu. Saya kasih contoh, saudara, kita beli etol 500.000, kita belum pakai, kita harus suruh bayar. Kalau kita nggak punya, mau masuk tol jadi susah. Saudara, kita belum pakai disuruh bayar dan dia nggak mau tahu lo mau pakai, kalau nggak mau pakai, pokoknya beli, saudara. Nah, ini yang diuntungkan, kita nggak dapat keuntungan apa-apa, tapi yang namanya penjual diuntungkan. Dia bisa mendapatkan uang sekian triliun, saudara, walaupun belum dipakai itu, saudara. Dia punya barang produk yang dijualnya. Nah, kenapa dia begitu pengen buru-buru uang itu terkumpul supaya dia bisa kelola untuk proyek-proyek yang lainnya, saudara. Jadi sekarang memang ekonomi kita sudah betul-betul liberal. Nah, tinggal sekarang bagaimana solusi hukumnya. Kalau ada ulama membolehkan, apa sih dalilnya? Nah, ini saya rasa ustadz-ustadz yang hidup di zaman sekarang wajib belajar fiqhun nawazil, saudara. Sehingga kalau kita membolehkan ada dalilnya.
Nah jangan boleh dengan perasaan, menurut anak nggak apa-apa tuh, rasanya boleh nih, rasa nggak bisa saudara. Apalagi sekelas Buya Zaki, Buya Majid, Buya Salman yang punya majelis, punya murid, ada yang punya pesantren saudara. Saya pikir kita perlu ke depan untuk mempelajari fiqhun nawazil. Saya sendiri kalau dapat hal-hal baru begitu sendiri kebingungan ya kawan. Ini bagaimana cara ijtihad hukumnya? Kenapa kita bingung? Karena kita nggak tahu cara kerjanya, saudara. Dan kita nggak boleh berfatwa kalau kita tidak tahu cara kerjanya, saudara. Ya, jadi saya kasih contoh satu lagi. Ini ada yang menarik. Kemarin datang satu pengusaha Cina non-Islam ke tempat saya diskusi. Dia tanya, Habib tahu gak kalau produk cat, produk koas itu banyak yang produksi bersentuhan dengan babi? Saya bilang, enggak, saya enggak tahu. Dikasih unjuk saudara. Jadi ternyata lemak babi itu bisa menjadi campuran polimer untuk mencairkan cat. Banyak pabrik-pabrik cat pakai lemak babi, saudara. Dan untuk supaya hasilnya lebih mengkilat. Kemudian koas-koas yang dibuat itu banyak dipakai dari bulu babi. Ini pertanyaannya, kalau kita beli cat ada lemak babi, koasnya dari bulu babi. Udah gitu kita nulisnya kaligrafi lagi. Ini gimana ceritanya ini saudara? Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi kan kalau pura-pura nggak tahu nggak boleh. Nah, saya pikir waduh, ini dapat kabar begini ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga saudara. Nggak bagusnya jadi pusing kita. Dia bercerita sekarang, dia buktikan, dia punya data-data saudara. Dan dia juga punya pabrik cat. Nah sekarang dia tanya sama saya, bagaimana Habib? Saya buka pabrik cat. Saya ahli kimia, chemical. Saya ada ketentuan di pabrik saya tidak boleh ada unsur babi apapun. Karena konsumen kita umat Islam. Saya bilang bagus. Bagus saya bilang. Saya berterima kasih kepada Anda walaupun Anda bukan Islam. Tapi mau memproduk sesuatu yang bisa dipakai oleh umat Islam. Karena saringan-saringan di pabrik cat pun saudara itu banyak pakai tulang babi. Jadi filter saringannya pakai tulang babi, koasnya pakai bulu babi, mengkilatnya cat pakai minyak babi. Emang umat Islam sengaja dijejelin babi oleh dunia saudara. Kenapa? Karena dunia tahu umat Islam ini babi haram. Justru yang haram dijejelin kita sama mereka ya kawan. Ini kerjaan-kerjaan musuh-musuh Islam saudara. Nah terus saya katakan saya terima kasih. Saya bilang. Nah terus kata dia, tapi Habib saya punya kendala. Nah ini kendalanya menarik juga. Kendala apa? Saya datang ke MUI. Saya minta MUI turun ke pabrik saya. Lihat, periksa. Kalau memang ada yang haram, saya akan perbaiki. Karena saya juga ingin mengurus sertifikasi halal. Kan makanan ada yang halal, minuman ada yang halal. Nah saya tertarik dengan sertifikasi. Saya daftar mau sertifikasi halal. Bahwa cat saya ini halal. Saudara. Nah begitu saya sampai di sana, saudara, MUI bilang, waduh ini mesti ke Kementerian Agama dulu. Karena sekarang kan sertifikasi halal itu ada di Kementerian Agama. Dia jalan ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada oknum yang menjawab, ya yang begini-begini gak usah diurus lah, jangan bikin sensasi aja di tengah-tengah masyarakat. Ini gimana ceritanya saudara? Dia bilang, saya serius, saya mengurus sertifikasi halal. Anda kan bukan Islam nih, jangan-jangan Anda cuma buat bisnis saja kali supaya catnya laku sama umat Islam, supaya yang lain gak laku. Sampai sekarang gak ada yang ngurus saudara. Ini problem buat kita saudara. Apa betul niat si pengusaha non Islam ini hanya sekedar untuk bisnis? Ya pastilah kalau dia punya niat bisnis supaya catnya laku dong, cat halal saudara. Tapi kita nih sebagai umat Islam, bukankah bagus kalau kita mengetahui barang-barang di sekitar kita mana yang halal, mana yang haram? Dan bukankah itu kewajiban Kementerian Agama yang sekarang memegang wewenang sertifikasi untuk memastikan bahwa apa saja yang dipakai oleh umat Islam, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, pakaian, tekstil juga banyak yang bersentuhan dengan babi, saudara. Nah, begitu juga cat, pastikan bahwa umat Islam hanya memakai yang halal. Nah, ya, jadi kalau kemudian
ada pengusaha non muslim, sekarang pengusaha non muslimnya datang ke kita ngeluh. Saya mesti bagaimana Habib? Saya udah siap diperiksa, pabrik saya silakan periksa. Silakan periksa. Kalau ada unsur haramnya bagi umat Islam, tutup. Tapi saya juga memberikan informasi, apalagi cat-cat yang dari luar negeri, dia bilang. Dan terus terang dia sampaikan, apalagi cat-cat yang datangnya dari negeri Cina. Ini pengusaha Cina ya kawan, Cina Indonesia, non Islam. Apalagi Habib hati-hati dengan cat-cat yang datang dari negeri Cina ke Indonesia. Siapa yang bisa jamin kalau itu nggak pakai lemak babi, kemudian kuasnya nggak pakai bulu babi, penyaringan filternya nggak pakai tulang babi. Nah, justru saya sebagai bangsa Indonesia, saya menyadari walaupun saya bukan Islam, saya tahu diri bahwa penduduk Indonesia ini mayoritas Islam. Yang mana mereka diharamkan untuk berhubungan dengan babi. Setahu saya sebagai seorang Nasrani, setahu saya Habib, tolong diluruskan kalau saya salah, kata dia. Kan Islam itu kan haram babi kan bukan makanan minuman aja. Termasuk tekstil juga, cat juga, apa saja yang dipakai. Kita jadi belajar sama orang kafir, saudara. Kira-kira jelas ya. Nah ini PR buat kita ya ikhwan. Saya pikir yang begini-begini perlu menjadi pembahasan kita dan bukan sekedar dibahas. Tapi kita perlu memberikan solusi. Kita perlu memberi masukan ke MUI, memberi masukan ke Kementerian Agama, ke pemerintah, ke semua tempat. Termasuk ke pabrik-pabrik cat, saudara. Supaya mereka semua jujurlah. Jangan diberikan ke umat Islam barang-barang apapun yang mengandung babi, ya kawan. Nah, jadi hatta tekstil, saudara. Nah, jadi kita minta pabrik-pabrik tekstil jujur. Jangan ada penggunaan warnanya, penggunaan catnya, saudara, yang berhubungan dengan najisnya babi. Mudah-mudahan suara ini didengar dan ke depan di negeri kita bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.